Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja kita lanjutkan pelajaran kita Al-Quran dan Hadis. Sekarang kita pertemuan kelima, membahas masih tentang seputar hadis. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 4 nomor dari hadis, ada pengertian, kemudian faedah atau kegunaan hadis dalam Al-Quran, kemudian ada persamaan Quran dan hadis, dan nama-nama hadis. Sekarang kita melanjutkan mulai yang nomor 5, yakni perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Hadis saja ya. Mari kita mulai untuk yang nomor 5, perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Yang pertama, ada perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Yang pertama, hadis. Kalau hadis, Nabi ketika mengucapkan, menyandarkannya kepada dirinya sendiri. Kalau Al-Quran, Nabi menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, Nabi pun mengarahkan kepada para sahabat ketika menyampaikan bahwa ini adalah Al-Quran, ini hadis. Dengan atas arahan Nabi begitu, jadinya para sahabat itu membedakan, oh ini Al-Quran, ini hadis. Kita catat, maka ini Al-Quran, ini hadis. Atau kemudian pada waktu awal dulu yang tercatat hanya Al-Quran terlebih dahulu, hadis belum. Jadi jelas, oh ini yang tercatat berarti Al-Quran. Kalau yang tidak tercatat berarti Al-Hadis. Meskipun nanti kemudian di era selanjutnya hadis baru mulai ditulis. Kemudian untuk yang kedua, adanya hadis bukan sebagai tantangan. Dan mukjizat, artinya tantangan adalah seperti kemarin. Kalau Al-Quran sebagai mukjizat dan membaca daripada, artinya adanya hadis ini bukan sebagai juga tantangan terhadap orang yang mengingkari. Tetapi meskipun nanti menjadi juga bayan penjelasan dari Al-Quran untuk membela terhadap Al-Quran itu sendiri. Tetapi adanya itu kalau Al-Quran sebagai mukjizat, sedangkan hadis tidak. Kemudian yang ketiga, maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lafaznya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah ada penjelasan tentang pengertian Al-Quran. Pendahuluan ini, kalau Al-Quran, lafaz dan maknanya sesuai dengan yang diajarkan oleh Gusti Allah. Kalau hadis enggak, kalau hadis maknanya saja, isinya saja yang dari Gusti Allah, adapun lafaznya diucapkan oleh Nabi dengan Nabi sendiri yang melafazkannya. Artinya lafaznya inilah Nabi yang memilih sendiri, bukan langsung juga dari Allah gitu. Itu perbedaan hadis dan Al-Quran dari lafaz dan maknanya. Kemudian tidak disyaratkan melalui perantara malaikat Jibril kalau hadis. Kalau Al-Quran turunnya melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian hadis terkadang berstatus sahih, dhaif, maudhu'. Kalau Al-Quran keberadaannya mutawatir, yakni kebenarannya adalah pasti. Kemarin sudah pada pengertian tentang Al-Quran secara istilah. Quran juga diturunkan secara mutawatir. Artinya apa? Yakni diriwayatkan oleh orang banyak. Jadi orang banyak ini menghafalnya dan kemudian menyampaikan kepada generasinya dengan orang banyak. Artinya mereka nanti kemudian tidak mungkin, karena saking banyaknya ini, nggak mungkin dia kemudian beliau untuk sepakat kemudian berbohong. Ini Quran dan hadis. Kalau hadis ada yang mutawatir dan ada yang tidak gitu. Kemudian orang yang mengingkari atas dasar keadaan periwayatannya tidak dianggap kafir.
Kalau Al-Quran, orang yang mengingkarinya dianggap kafir. Karena Al-Quran itu pasti dari Gusti Allah. Dan keadaannya pasti mutawatir atau pasti benarnya. Begitu. Kalau hadis, jika dilihat dari periwayatannya, kadang nanti ada yang seperti di atas, sahih, dhaif, maudhu. Ada yang palsu bahkan. Maka ketika atau dhaif, maka ketika mengingkari dari jika kita lihat dari periwayatannya, maka tidak kemudian langsung dianggap kafir. Begitu. Kemudian yang terakhir, meriwayatkannya boleh dengan maknanya, artinya makna hadisnya saja. Misal ketika Nabi mengucapkan demikian, lafadznya demikian. Maka nanti para sahabat yang menyampaikan, terkadang ada yang menyampaikan yang penting maknanya tersampaikan begitu. Lah kalau Al-Quran tidak diperbolehkan meriwayatkan dan membacanya secara maknanya saja. Artinya harus dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Misalnya Nabi membacanya demikian, harus dibaca demikian. Tidak boleh dengan maknanya saja. Atau yang semakna dengan itu tidak boleh. Tetapi harus lafadznya yang diajarkan persis seperti itu. Nah itu perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Contohnya, contoh hadis qudsi, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqul ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza ta'ani. Bisa kalian lihat pada contoh hadis itu, kalau ada innallaha yaqulu, ini bisa menjadi tanda bahwa berarti hadis ini termasuk hadis qudsi, yakni Nabi menyandarkannya kepada Gusti Allah, innallaha yaqulu, bahwa Gusti Allah yang ngendikan, kemudian Nabi mengucapkan apa yang didahulukan oleh Gusti Allah, yakni ana inda dhanni abdi bi, bahwa sesungguhnya aku Gusti Allah sesuai dengan persangkaan hambanya terhadap aku, dan aku bersama Gusti Allah, bersamanya, bersama hambanya ketika ia idza da'ani, ketika memanggilnya, yakni ketika ingat, ketika memanggil Gusti Allah, kemudian Allah pun akan membersamainya, memberikan rahmat dan sebagainya. Yang berwarna merah itu menjadi tanda bahwa itu adalah hadis qudsi. Gitu ya. Nanti kan ada hadis bukan qudsi dan tidak ya. Hadis qudsi ketika Nabi menyampaikan dan innallaha yaqulu. Demikian. Baik, kita lanjutkan. Perbedaan antara hadis dengan sunnah. Ya, meskipun kemarin pada pengertian ada istilah bahwa hadis hampir sama dengan sunnah atau sinonim, tetapi sebenarnya memiliki ada sedikit ulama yang membedakan antara hadis dan sunnah. Sunnah yaitu segala yang bersumber dari Nabi dengan cara yang baik dan menjadi kebiasaan. Kalau hadis yakni segala yang bersumber dari Nabi meskipun tidak menjadi kebiasaan Nabi atau hanya sekali melakukan saja. Itu disebut hadis, tetapi tidak masuk dalam sunnah. Kalau sunnah berarti yang menjadi kebiasaan. Kalau hadis meskipun hanya sekali itu sudah menjadi hadis. Meskipun seperti pada penjelasan di awal ada juga yang menyamakan antara hadis dengan sunnah. Tetapi juga yang membedakan. Kalau hadis demikian, kalau sunnah demikian. Ya, gitu. Jadi nggak usah bingung. Kita lanjutkan untuk nomor 7. Istilah seputar hadis Nabi. Di antara sedikit istilah yang berkaitan dengan hadis adalah pertama sanad, matan, rawi, dan hadis muttafaqun alaih. Pertama untuk sanad. Untuk sanad, apa itu sanad? Jalan yang mengantarkan pada matan. Bisa kalian lihat contoh di atas itu. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah hingga seterusnya. Sanad yang dinamakan sanad adalah keterangan dari awal sampai sebelum warna merah. Jadi yang haddatsana Abu Bakar sampai sebelum merah yakni wasallam, itu namanya sanad. Ini jalan yang mengantarkan pada matan. Kemudian matan itu apa? Sesuatu yang berada pada akhir sanad atau setelah sanad selesai
baru yang setelahnya itu namanya matan atau isi dari hadisnya itu. Nah, itu namanya matan. Kalau misal ini yakni ngendikan Nabi yang merupakan hadis qauli. Kalau ngendikan namanya hadis qauli. Nah, ini matan. Nah, keterangan matan warna merah. Ini yang tulisannya di warna merah, yakni al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'don. Itu namanya matan atau isinya dari hadis. Nah, kemudian rawi apa? Rawi orang yang menyampaikan pada orang lain yang diterima dari orang yang telah menyampaikan hadis padanya. Bisa kalian lihat rawi keterangan warna biru. Rawi itu apa? Orang-orang yang menyampaikan, misal dari gurunya kemudian disampaikan ke muridnya, ini nanti kemudian muridnya menyampaikan lagi kepada generasi selanjutnya. Ini rawi orang-orangnya, namanya rawi atau orang yang menyampaikan hadis kepada generasi selanjutnya. Bisa kalian lihat yang warna biru, Abu Bakr bin Abi Syaibah, kemudian ada Abu Amir, ada Abdullah bin Idris, Abu Usama, Muhammad bin Ala, Abu Quraib, dan seterusnya sampai Abu Musa al-Asy'ari atau Abu Musa. Ini Abu Musa. Ya, Abu Musa atau Abu Musa. Nah, itu namanya persatu-satunya itu namanya rawi, orang yang menyampaikan. Itu ya. Kalau semuanya nanti sanad, artinya jalan yang mengantarkan kepada matan. Kalau matan isinya begitu. Nah, kemudian ada satu lagi istilah hadis muttafaqun alaih. Apa itu hadis muttafaqun alaih? Yaitu hadis yang periwayatannya disepakati oleh dua orang imam. Yaitu siapa? Yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seperti di belakang itu yang warna kuning itu muttafaqun alaih. Artinya hadis tersebut di atas itu telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, itu namanya istilahnya hadis muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk yang nomor 8. Pembagian hadis ditinjau dari sisi dapat dijadikan hujjah. Nah, pertama ada hadis sahih, kemudian hadis dhaif, dan ketiga hadis maudhu'. Nah, hadis sahih itu apa? Hadis yang bersambung sanadnya. Artinya sanad seperti yang di atas tadi, dari sahabat A ke ini, ke ini, ke ini. Nah, ini bersambung terus ini. Artinya pasti bertemu dan memang secara langsung gitu. Secara langsung artinya ini bersambung sanadnya. Dan yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dhabit dari rawi yang lain yang juga adil dan dhabit dari awal hingga akhir sanad. Nah, adil itu apa? Adil itu ya orang baik lah, gampangnya begitu. Ataupun panjangnya watak atau sifat yang sangat kuat yang mampu mengarahkan orangnya kepada perbuatan takwa, menjauhi perbuatan mungkar dan segala sesuatu yang akan merusak harga dirinya. Itu adil. Artinya orang baik, orang soleh, itu namanya orang adil. Artinya perbuatan-perbuatannya itu terjaga gitu ya. Kemudian dhabit adalah kuatnya hafalan dan sikap penuh kesadaran dan tidak lalai. Artinya dia mampu menguasai betul hadis itu. Ya, dhabit adalah kuatnya hafalan. Artinya nanti ketika menyampaikan, ia benar-benar menguasai betul apa yang telah diterima dan kemudian menyampaikan lagi sesuai dengan apa yang telah diterima itu tadi. Itu dhabit. Lanjutkan dalam pengertian dan hadis itu tidak ada janggal atau rancu serta tidak mengandung cacat atau illat. Nah, itu nanti ada pembahasan selanjutnya tentang itu. Ini hadis sahih ada diriwayatkan oleh adil, dhabit, tidak ada kerancuan, tidak ada cacat. Kemudian hadis dhaif yang kedua. Nah, ini hadis yang tidak memenuhi salah satu persyaratan dari hadis sahih atau hadis yang dapat diterima. Istilahnya hadis makbul, hadis yang dapat diterima. Itu hadis dhaif. Yang ketiga adalah hadis maudhu', yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bohong. Artinya istilahnya enaknya itu hadis palsu. Wong bukan menghentikan Nabi tapi kok disandarkan kepada
Nabi. Kalau Nabi yang ngendikan demikian, itu namanya hadis maudhu. Nah, itu ya. Kemudian masuk kepada yang 9. Ini pembagian hadis ditinjau dari banyaknya perawi hadis. Yang pertama, hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dari setiap tingkatan sanad dari awal sampai akhir. Artinya sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in. Ini kan ada banyak orang. Nah, karena banyaknya orang ini sehingga tidak mungkin adanya mereka ini bersepakat untuk melakukan sebuah kebohongan. Nah, dari awal hingga akhir sanad tidak mungkin bersepakat bohong, karena ketika berbohong nanti akan terkontrol oleh lainnya. Nah, ini namanya mutawatir, artinya diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak terbatas dan kemudian tidak ada kesepakatan atau tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kebohongan. Kemudian kedua, hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih di setiap tingkatan rawi. Yang terakhir hadis ahad, yakni hadis yang tidak ditemukan di dalamnya syarat-syarat hadis mutawatir, baik rawinya berjumlah 1 maupun lebih. Ini hadis ahad. Nah, itu untuk pembagian hadis dari banyaknya rawi. Nah, setelah itu kita masuk kepada yang terakhir, yakni tugas. Untuk tugas yang sekarang, yakni tuliskan hadis yang ada pada tema nomor 5, yakni hadis qudsi tadi itu. Nah, kemudian hadis nomor 7, yakni yang di tema nomor 7 itu. Yang al-mu'min lil mu'min, yang nomor 7 itu nanti ya, dari awal haddatsana itu, dari awal sampai selesai itu ditulis hadis, 2 hadis saja itu yang jadi tugas untuk pertemuan kali ini. Nanti tugas dikumpulkan untuk minggu selanjutnya. Jangan lupa dikerjakan dengan baik. Semangat. Nulisnya juga usahakan yang bagus, dibaca pun nanti enak tadinya ya. Nah, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.